Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong agar alumni pelatihan vokasi tata boga yang pernah dilakukan di kawasan IKN dapat diberdayakan dalam program makan bergizi gratis di kawasan IKN. Hal ini dinilai karena selain dapat mendorong perekonomian masyarakat, juga kemampuan para alumni ini juga dinilai layak untuk dilibatkan. Hadirnya berbagai program pelatihan pada kaum ibu di kawasan Ibu Kota Nusantara saat ini dinilai sejalan dengan adanya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto dalam hal memajukan kualitas sumber daya manusia. Salah satu programnya yakni makan bergizi gratis, di mana ternyata terdapat satu bentuk pelatihan vokasi khusus yang telah diikuti para kaum ibu, yakni tata boga. Dalam hal ini idealnya dapat dipadukan guna memberikan benefit atau keuntungan secara ekonomi. Atas hadirnya Ibu Kota Nusantara di kawasan Kalimantan Timur dan juga program pemerintah saat ini. Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Ali Mudin, mengungkapkan bahwa kemampuan yang telah diberikan kepada kaum ibu ini pada pelatihan terdahulu secara khusus dinilai layak untuk menjadi bagian dari program tersebut. Dan sudah sepatutnya pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pelaksanaan program dapat memperdayakan para kaum ibu ini, di mana kemampuan yang dimiliki dinilai sudah terstandar dan layak untuk diperdayakan. Ini kan ibu-ibu kita ini kan adalah warga lokal yang telah kita latih untuk tata boga ya, tata boga. Dulu bayangannya kenapa ini dilatih? Ini kan ada program pemerintah makan gratis ya, bergizi ya. Nah bayangan kita kalau dimasak oleh orang lain tentu nanti kan cari profit ya dan segala macam. Nah makanya kita latih ini adalah orang tua siswa yang tergabung dalam paguyuban kelas. Secara logikanya kalau mereka yang masak buat anak-anaknya tentu tidak akan ada yang dikurangi, baik dari kuantitas maupun kualitasnya gitu. Nah harapan kita sebenarnya adalah ketika anggaran saat ini itu ada di pemerintah daerah manfaatkan mereka ini. Sementara itu, salah satu perwakilan dari alumni peserta pelatihan vokasi yang pernah digelar OIKN mengungkap bahwa pihaknya secara kualitas dan kemampuan dapat bersaing dan siap diberdayakan pada program makan bergizi gratis tersebut. Bahkan tidak hanya memasak, mereka pun telah diberikan kemampuan dalam menakar nilai gizi dari produknya, bahkan kehigienisannya pun mereka mampu memanajemen dengan baik. Tujuan dari pelatihan ini otomatis untuk meningkatkan pendapatan kita, untuk membuat variasi makanan yang lebih baik, mungkin juga dari segi kebersihan, dari segi gizi. Kita itu kan memberikan makanan ini kepada anak-anak kita gitu kan. Harapannya itu ya dari pihak pemerintah ini memberikan benar-benar yang bergizi, menyiapkan makanan itu yang bergizi. Kan bukan hanya kita, kalau kita kan hanya melaksanakan nih. Dan bahan makanan itu kan harusnya yang sesuai gitu. Diketahui, pelaksanaan makan bergizi gratis untuk di kawasan deliniasi Ibu Kota Nusantara, khususnya di Kecamatan Sepaku, masih dalam proses penyesuaian teknis dan belum terlaksana. Secara umum, pelaksanaannya secara teknis merupakan tugas dari pemerintah daerah induk, yakni Pemkab Kukar, PPU, dan Pemprov Kaltim. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Baik, kita ke berita berikutnya, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong agar satuan pendidikan dan belum terlaksana. Secara umum, pelaksanaannya secara teknis merupakan tugas tim. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan.